Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul The Great Shaman Gadoshim yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di cerita sebelumnya, terlihat Wushu yang mengajak Doshim untuk menghabisi arwah jahat yang ada di sekolahnya. Setelah itu, arwah jahat melompat dari jendela untuk melarikan diri. Mereka berdua segera mengejar arwah tersebut. Setelah memeriksa denyut nadi Ilnam, ternyata jantungnya masih berdetak. Kemudian, Wushu terlihat sudah muak dengan arwah jahat yang telah menghabisi banyak siswa tak bersalah, termasuk hampir menghabisi sahabatnya sendiri, yaitu Ilnam. Kemudian, di keesokan harinya saat di sekolah, kepala sekolah merasa heran melihat noda darah di lantai. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan wali kelas Doshim dan Wushu yang terlihat aneh. Ternyata, wali kelas tersebut dirasuki oleh arwah jahat dan marah kepada Doshim karena telah menggagalkan usahanya untuk menghabisi Ilnam. Wali kelas itu kemudian menyerang kepala sekolah. Namun, kepala sekolah yang kewalahan segera menempelkan kertas jimat ke dahi wali kelas tersebut, yang akhirnya membuat arwah jahat itu terjebak dan tak bisa berbuat apapun. Setelah itu, arwah jahat dimasukkan kembali ke kantong keramat. Kepala sekolah kemudian memanggil Doshim dan Wushu ke ruangannya. Di sini sudah ada ibu Wushu yang menuntut agar Doshim dikeluarkan dari sekolah dengan tuduhan jika Doshim membawa pengaruh buruk bagi anaknya. Wakil kepala sekolah memberikan pilihan kepada Doshim, pindah sekolah atau dikeluarkan. Namun di sini Wushu membela Doshim dan mengatakan, jika Doshim keluar, maka dirinya juga akan keluar. Doshim menegaskan jika dia tak akan pindah atau keluar dari sekolah. Akhirnya, kepala sekolah memberikan satu kesempatan lagi kepada Doshim untuk tetap bersekolah di sana. Meskipun ibunya Wushu menentang keputusan itu. Setelah mereka semua keluar dari ruangan, Doshim diminta untuk tetap tinggal dan berbicara dengan kepala sekolah. Di saat Doshim hendak keluar, dia bertemu dengan ibunya di pintu masuk. Ibunya datang dengan tergesa-gesa dan terlihat masih mengenakan pakaian cenayangnya. Di sini ibunya ingin mengetahui kabar anaknya, apakah akan jadi dikeluarkan. Namun pihak sekolah menjawab jika Doshim tak jadi dikeluarkan. Tak lama kemudian, lonceng keramat milik ibunya berbunyi, menandakan jika ada makhluk halus di sekolah tersebut. Suara lonceng itu mengarah ke ruang privasi sekolah, tempat di mana kepala sekolah menyimpan arwah jahat. Ibunya Doshim merasa takut dan segera pergi meninggalkan sekolah. Sementara itu, kepala sekolah mengatakan kepada Doshim jika dia tak akan dikeluarkan, asalkan tak membicarakan soal arwah jahat lagi. Doshim merasa heran bagaimana kepala sekolah tahu tentang arwah jahat tersebut. Kepala sekolah mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah Doshim percaya akan adanya arwah jahat. Dengan tegas, Doshim menjawab jika dirinya percaya. Setelah itu, kepala sekolah memberikan hasil nilai ujian Doshim yang menunjukkan jika nilainya menurun dibandingkan sebelumnya. Kepala sekolah memperingatkan Doshim, jika dia percaya kepada keberadaan arwah jahat, maka dia harus berhati-hati karena nilainya semakin memburuk. Kemudian Doshim disuruh meninggalkan ruangan kepala sekolah. Setelah keluar, Doshim menceritakan semuanya kepada Wushu. Dia mengatakan jika Hyunsoo telah menyembunyikan arwah Ilnam di tempat yang aman. Ketika Wushu bertanya di mana tempat itu, Doshim mengaku tak tahu. Karena jika Doshim tahu lokasi arwah Ilnam, maka itu akan berbahaya. Karena arwah jahat mungkin akan merasukinya dan mengetahui keberadaan Ilnam. Di lorong sekolah, kepala sekolah memberitahu wakilnya untuk segera mengadakan ujian simulasi. Wakil kepala sekolah terkejut karena baru kemarin para siswa menjalani ujian. Tetapi kepala sekolah bersikeras untuk melaksanakannya. Kepala sekolah mengingat perkataan arwah jahat sebelumnya yang berencana mengincar Doshim. Kepala sekolah melihat ujian simulasi sebagai kesempatan bagi arwah jahat untuk menghabisi Doshim. Di halte bus, salah satu siswi yang suka merundung Doshim, yaitu Kyung-hee, di saat itu dirinya terlihat murung. Dia termasuk murid dengan nilai akademik terburuk di sekolah setelah Ilnam. Dan dirinya takut akan mendapat nilai terburuk dalam ujian berikutnya.
Tak lama kemudian, Dosim datang. Kyung-hee yang sangat membenci Dosim mengajaknya dan bertanya apakah dia akan mati setelah mendapatkan nilai terburuk di ujian nanti. Namun Dosim menjawab dengan tenang jika dirinya tak peduli. Merasa kesal, Kyung-hee melemparkan tasnya dan pergi. Ketika Dosim memungut tas tersebut, Woo-soo datang dan bertanya apa yang sudah terjadi. Mereka kemudian mencari Kyung-hee untuk mengembalikan tasnya. Ternyata Kyung-hee sedang berada di toilet dan mencoba melukai dirinya sendiri. Namun sebelum dia berhasil melakukannya, Dosim memanggilnya dan mengembalikan tasnya yang tertinggal di halte bus. Kyung-hee kembali ke toilet. Namun ketika dia akan melukai dirinya lagi, dia dihentikan oleh gambar yang telah dia buat sendiri. Gambar tersebut seolah-olah berbicara dan mencegahnya. Sontak dirinya merasa bingung dengan kejadian tersebut. 그래. 너나 우리나. 제발 다시 생각해보면 안 될까? Kemudian Kyung-hee keluar dari toilet dan menemui Dosim dan Woo-soo. Di sini Kyung-hee bertanya, bagaimana mungkin gambar yang dia buat bisa berbicara. Dosim tak menjawab langsung, melainkan bertanya apakah Kyung-hee ingin menjadi seorang seniman komik. Kyung-hee terkejut karena memang itulah cita-citanya, dan dia tak menyangka Dosim bisa mengetahui hal itu. Keduanya pun sepakat untuk menyelesaikan tahun ajaran bersama-sama dengan tetap bertahan hidup. Di sini Dosim melihat potensi Kyung-hee sebagai seorang seniman komik di masa depan, yang membuat Kyung-hee merasa senang. Dia kemudian memberikan pisaunya kepada Woo-soo dan membatalkan niatnya. Sepulang sekolah, Dosim bertemu dengan Hyun-soo di depan rumahnya. Dosim bertanya bagaimana keadaan Ilnam. Hyun-soo menjawab jika Ilnam baik-baik saja. Namun ada satu hal penting yang ingin dia sampaikan. Jika Hyun-soo melihat seseorang yang mencurigakan di depan rumah Dosim. Namun Hyun-soo tak ingat jika orang itu adalah kepala sekolah. Dosim pun memberikan sebuah petunjuk agar Hyun-soo dapat mempertajam ingatannya, yaitu dengan cara menggerakkan tangan kanannya dalam lingkaran dan tangan kirinya dalam bentuk segitiga secara bergantian. Cara itu bisa membantu Hyun-soo yang mudah lupa dan bahkan mengingat hal-hal yang sudah lama. Dosim kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan ibunya sedang bersembunyi. Ibunya ketakutan setelah bertemu arwah jahat di sekolah. Dia meminta Dosim untuk pindah sekolah daripada menjadi korban arwah jahat. Ibunya juga mengungkapkan jika di ruang privasi sekolah banyak arwah yang tak tenang dan terperangkap di sana. Di keesokan harinya saat di sekolah, Dosim melihat Woo-soo yang sedang tertidur. Kemudian Dosim pun berinisiatif untuk pergi sendiri ke ruang privasi untuk mencari tahu kebenaran tentang yang dikatakan ibunya. Di saat berada di depan pintu ruangan tersebut, Dosim mendengar bisikan-bisikan arwah yang membuat kepalanya pusing. Sementara itu, Woo-soo yang sedang tertidur bermimpi berada di ruangan yang sama dengan Dosim. Dalam mimpi tersebut, Woo-soo memasuki ruangan dan bertemu dengan arwah-arwah murid yang sudah meninggoy di masa lalu. Mereka adalah murid-murid yang meninggoy karena mendapatkan nilai ujian terendah. Woo-soo terkejut melihat Dosim juga berada di sana dalam mimpinya. Woo-soo pun terbangun dengan panik, sontak hal itu mengejutkan teman-teman kelasnya. Woo-soo segera menghampiri Dosim dan menahannya agar tak pingsan. Kemudian Dosim memberitahu jika di dalam ruangan tersebut ada banyak arwah murid yang terperangkap. Saat di halaman sekolah, mereka berdua pun mulai merencanakan sesuatu untuk memusnahkan arwah jahat tersebut. Pada saat yang bersamaan, mereka melihat wali kelas yang terlihat kesusahan. Mereka berpikir jika wali kelas sedang meminta bantuannya dalam mengalahkan arwah jahat. Mereka akhirnya memutuskan untuk menceritakan kepada wali kelas mengenai arwah jahat yang menjadi penyebab meninggoynya banyak murid. Mereka juga mengungkapkan jika di bagian bawah sekolah terdapat sebuah ruangan staf yang terkunci, tempat arwah-arwah murid yang meninggoy terkurung. Awalnya wali kelas ragu, namun karena percaya kepada Woo-soo yang merupakan murid kesayangannya, dia pun akhirnya percaya. Wali kelas menyuruh mereka datang ke sekolah pada malam hari karena dirinya mendapatkan tugas jaga malam. Singkat cerita, malam itu mereka bertemu, kemudian mengantarkan mereka ke ruang privasi tersebut. Di sisi lain, Hyun-soo sedang berada di sekolah dan menemukan foto bagian pengurusan sekolah. Foto itu mengingatkannya pada kejadian di masa lalu. Dia menyadari jika orang yang menghabisi nenek Dosim adalah kepala sekolah itu sendiri. Sementara itu, Dosim, Woo-soo, dan wali kelas mulai memasuki ruangan keramat di sekolah. Mereka terkejut melihat sekelompok arwah murid sedang duduk di ruangan seperti sedang menunggu sesuatu.
Salah satu arwah mengatakan jika mereka tak boleh pergi dari sana, karena jika mereka keluar, guru mereka akan memusnahkannya. Ternyata para arwah tersebut adalah arwah-arwah jahat yang sekarang memasuki tubuh wali kelas. Wali kelas yang dirasuki kemudian menyerang Dosim dan Wushu. Kemudian wali kelas mengatakan jika para guru di sekolah dulu tak sebaik sekarang. Mereka biasa memukul murid-murid yang bodoh dengan rotan. Dan kemungkinan besar arwah jahat ini berasal dari arwah murid-murid yang diperlakukan buruk oleh guru-guru di masa lalu. Karena merasa dendam, arwah tersebut berubah menjadi arwah jahat dan melampiaskan kekesalannya kepada murid-murid yang mendapat nilai buruk. Tak lama kemudian, Yunsu datang dan memberitahukan kepada Dosim jika kepala sekolah adalah orang yang telah menghabisi neneknya. Dan pada saat itu juga, arwah jahat keluar dari tubuh wali kelas dan menyerang Yunsu. Hingga akhirnya, Yunsu harus lenyap dari dunia ini. Di sini Dosim merasa sedih karena selama 10 tahun Yunsu selalu ingin bertemu dengan ibunya. Namun dirinya belum sempat membantu mereka untuk bertemu kembali. Selain itu, Dosim bergegas mencari kepala sekolah untuk membalaskan dendamnya. Namun Wushu menghentikannya karena mereka tak memiliki bukti sama sekali. Di keesokan harinya saat di kelas, seorang murid memberitahu jika di keesokan hari akan diadakan ujian simulasi. Semua murid merasa gelisah, terutama Kyung-hee yang takut mendapat nilai terburuk. Dosim menemui Kyung-hee dan mengatakan kepadanya agar tak khawatir, karena dia akan membantunya agar tak mendapatkan nilai terburuk dalam ujian. Dosim merencanakan sesuatu untuk memancing arwah jahat agar mendatanginya, karena dia sudah muak dan bertekad untuk memusnahkan arwah tersebut dengan tangannya sendiri. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, wali kelas protes tentang adanya ujian simulasi. Dia mengatakan jika rumor tentang adanya arwah jahat di sekolah itu benar. Wali kelas merasa khawatir akan ada murid yang meninggoy lagi karena hal tersebut. Namun kepala sekolah yang merasa tertekan langsung mencekik dan memukul wali kelas. Kemudian memerintahkannya untuk mengikuti perintahnya tanpa banyak bicara. Pada malam harinya, Dosim dan Wushu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ilnam yang masih koma. Ibu Ilnam sudah menyerah karena dia tak memiliki biaya lagi untuk membayar perawatan anaknya. Namun, Dosim dan Wushu meyakinkan ibu Ilnam untuk tetap bertahan. Mereka berjanji akan segera menyelamatkan Ilnam. Di keesokan harinya, ujian simulasi pun dilaksanakan. Ketika para murid sedang serius mengerjakan soal ujian, Dosim berencana untuk bertukar kertas jawaban dengan Kyung-hee agar Dosim mendapatkan nilai terburuk. Namun sebelum mereka bisa bertukar kertas, wali kelas berbalik dan melihat kertas jawaban Kyung-hee jatuh. Wali kelas kemudian memungut kertas tersebut dan bertanya milik siapa. Kyung-hee menjawab dengan gugup jika kertas itu miliknya. Kemudian wali kelas meminta Kyung-hee untuk menuliskan namanya di kertas jawaban karena belum diberi nama. Rencana pertukaran kertas itu pun gagal dan Kyung-hee terpaksa menggunakan kertas jawabannya sendiri. Setelah ujian selesai, di ruang kepala sekolah terlihat kepala sekolah memerintahkan wali kelas untuk menukar jawaban Dosim dengan murid lain yang mendapatkan nilai terendah. Hal itu dilakukan karena kepala sekolah berencana memberikan kesempatan kepada arwah jahat untuk menghabisi Dosim. Di keesokan harinya, wali kelas mengumumkan hasil ujian. Semua murid panik, terutama Kyung-hee yang yakin jika banyak jawaban yang salah. Namun tanpa diduga ternyata yang mendapatkan nilai terendah adalah Wushu. Hal ini membuat wali kelas terkejut dan merasa bersedih karena Wushu adalah murid terbaiknya. Dosim yang terkejut dengan hasil itu langsung menampar Wushu. Namun Wushu justru merasa lega setelah ditampar. Dia mengakui jika dirinya sengaja menjawab soal ujian dengan salah karena ingin menyelamatkan Dosim dari arwah jahat. Setelah mimpinya melihat Dosim di ruang keramat, Wushu bertekad agar arwah jahat mengincarnya, bukan Dosim, dengan cara mendapatkan nilai terburuk dalam ujian. Di sisi lain, kepala sekolah sangat marah karena rencananya gagal. Karena sebenarnya dirinya berencana membuat Dosim menjadi target arwah jahat. Namun malah Wushu yang mendapat nilai terburuk. Kepala sekolah merasa sangat tertekan karena arwah jahat kini mengincar murid terbaiknya. Akhirnya, kepala sekolah mengambil keputusan untuk memerintahkan agar hasil ujian simulasi kali ini tak dihitung. Namun arwah jahat tak tinggal diam dan memaksa keluar dari tubuh kepala sekolah. Karena ternyata tubuhnya sudah tua dan tak lagi kuat menahan arwah tersebut. Kemudian makhluk itu keluar untuk mengejar targetnya. Mengetahui jika arwah jahat akan segera datang, Dosim dan Wushu bersiap-siap di ruang musik untuk menghadapinya. Dosim mengenakan pakaian khusus yang telah dibuat oleh ibunya.
Pakaian itu telah ditempeli jimat dan mantra untuk melindunginya dari arwah jahat. Tak lama kemudian, Kyung-hee dan Soo-jung tiba. Mereka berdua akhirnya sadar jika selama ini apa yang dikatakan Dosim benar adanya. Mereka pun berniat membantu Dosim melawan arwah jahat. Dosim segera menyusun rencana sederhana untuk memusnahkan arwah jahat. Kemudian, Dosim juga membuka mata batin Kyung-hee dan Soo-jung agar mereka bisa melihat keberadaan arwah jahat. Mereka pun naik ke lantai atas sekolah untuk melancarkan rencana tersebut. Ternyata arwah jahat sudah semakin kuat karena memakan arwah para murid yang sebelumnya di ruang keramat. Soo-jung mencoba melemparkan bubuk mantra untuk membuat arwah jahat kesakitan. Namun ternyata hal itu tak ada gunanya. Mereka semua ketakutan karena kenyataan tak sesuai dengan rencana sederhana yang telah disusun oleh Dosim. Arwah jahat terus mengincar Wushu sebagai tumbalnya. Wushu kemudian membacakan mantra untuk mengikat arwah jahat. Dan Dosim berusaha menyerangnya dengan kapak yang sudah disiapkan. Namun serangan itu tak membuahkan hasil. Arwah jahat kemudian menyerang mereka berdua hingga terangkat ke udara. Dalam keadaan terdesak, mereka akhirnya bersatu membacakan sebuah mantra bersama-sama. Mantra tersebut berhasil membuat mereka terlepas dari cengkraman arwah jahat dan pergi dari sana. Setelah terbebas, Dosim dan Wushu terjatuh ke lantai. Ketika mereka hendak mengambil kapak yang terpental, kepala sekolah datang membawa pisau dengan niat menghabisi Dosim. Kepala sekolah mengatakan jika sejak Dosim datang ke sekolah, semua rencananya berantakan. Di sini, Wushu berusaha menghentikan kepala sekolah. Hingga akhirnya, sang kepala sekolah jatuh dari tangga dan berakhir naas. Kemudian di sini diketahui mengapa kepala sekolah melakukan hal itu, yang dimana semua itu dilakukannya bersama arwah jahat bertujuan untuk meningkatkan popularitas sekolah. Karena di masa lalu, sekolah itu memiliki akreditasi buruk dengan banyak murid tak pintar yang membuat sekolah terlihat buruk di mata orang-orang. Di saat itu, arwah jahat muncul dan menawarkan bantuan. Kepala sekolah pun setuju bekerja sama dengan arwah jahat, asalkan arwah tersebut membantunya meningkatkan reputasi sekolah. Arwah jahat meminta kepala sekolah untuk menghabisi nenek Dosim sebagai imbalannya. Inilah alasan mengapa kepala sekolah menghabisi nenek Dosim, yaitu Myosim. Sejak saat itulah kepala sekolah mempelajari berbagai mantra untuk mengendalikan arwah jahat. Dengan berkurangnya murid-murid tak pintar, membuat reputasi sekolah pun meningkat. Dan sekolah tersebut akhirnya menjadi salah satu sekolah terbaik di negara itu. Namun kesuksesan ini diraih dengan mengorbankan murid-murid yang dianggap tak pintar. Dosim merasa sangat marah mendengar pengakuan tersebut. Kemudian dirinya mengambil kantung keramat milik neneknya. Tak lama setelah itu terdengar suara jeritan dari atap sekolah. Mereka bergegas pergi ke sana dan menemukan Soo-jung yang dirasuki oleh arwah jahat. Di saat arwah jahat akan menjatuhkan tubuh Soo-jung dari atap, Wushu tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dosim segera menggenggam tangan Wushu dan secara perlahan arwah jahat mencoba merasuki tubuh Wushu. Namun Dosim dengan cepat membacakan mantra untuk mencegah arwah jahat masuk ke dalam tubuh Wushu. Kyung-hee kemudian membantu Soo-jung dan Wushu untuk segera turun dari atap. Dosim kembali membacakan mantra untuk memaksa arwah jahat masuk ke dalam kantung keramatnya. Setelah arwah jahat masuk ke dalam kantong, Dosim terpental dan kantung tersebut jatuh. Arwah neneknya Dosim tiba-tiba muncul bersamaan dengan arwah jahat yang sudah terikat. Neneknya mengatakan jika Dosim telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah itu, neneknya menghilang. Dosim dan Wushu kemudian bersama-sama membacakan mantra agar arwah jahat masuk ke dalam kantung. Setelah arwah jahat terperangkap sepenuhnya, Wushu menyerahkan kapaknya. Dan Dosim menggunakan kapak itu untuk membelah kantung keramat. Seketika, arwah jahat pun musnah. Tak lama kemudian, arwah para murid yang telah menjadi korban juga muncul bersama dengan neneknya Dosim. Mereka semua berterima kasih karena Dosim dan Wushu telah menyelesaikan tugas mereka. Neneknya juga mengatakan jika dia akan membawa arwah-arwah para korban ke tempat yang aman. Dan setelah itu, mereka semua pergi. Beberapa saat setelah itu, Yunsu muncul kembali dan memberitahu lokasi di mana arwah Ilnam berada. Di sini, Yunsu mengatakan jika dia sudah mengingat rumahnya dan sekarang akan pergi menemui ibunya. Mereka bertiga saling mengucapkan selamat tinggal. Kyung-hee yang menangis memeluk Dosim dan berjanji jika dirinya akan menjadi seorang seniman komik. Dia akan membuat kisah tentang kehidupan Dosim. Di keesokan paginya, di rumah sakit Ilnam akhirnya sadar kembali karena arwahnya telah kembali ke tubuhnya. Hingga kemudian, Ilnam melihat arwah ayahnya yang datang dan memeluknya.
Ilnam menangis dalam pelukan ayahnya. Peristiwa mengharukan ini disaksikan oleh Dosim dan Wushu. Mereka berdua kemudian menjaga Ilnam hingga pulih. Beberapa minggu setelah itu, keadaan sekolah kembali normal. Ujian yang paling ditakuti oleh para murid berlalu tanpa kejadian menyeramkan. Dan meninggalnya kepala sekolah dianggap sebagai kecelakaan. Dan para murid kini bisa menjalani hari di sekolah dengan tenang. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Dosim, Wushu, Kyunghae, dan teman-teman yang lain makan bersama di kedai milik ibu Ilnam. Di saat itu, Kyunghae bertanya kepada Dosim tentang apa yang akan dia lakukan setelah lulus nanti. Dosim menjawab dia berencana pergi meninggalkan tempat itu dan hidup mandiri. Sementara itu, Wushu mengaku belum sempat memikirkan rencana masa depannya. Beberapa hari kemudian, Dosim kembali bertemu dengan Wushu. Dalam pertemuan tersebut, Dosim meramalkan masa depan Wushu dengan sangat detail. Wushu akan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Nasional Seoul dan akan memiliki seorang istri. Namun istrinya nanti akan sedikit kesulitan karena harus menghadapi ibu mertuanya yang cerewet. Wushu yang mendengar ramalan itu tertawa dan meminta Dosim agar setelah mereka berpisah nanti mereka bisa bertemu lagi dan hidup bersama lagi. Di sini secara tak langsung Wushu menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Dosim di masa depan nanti. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika makhluk di alam lain itu memang ada. Namun kita harus tetap pada keyakinan jika makhluk tersebut tak bisa mencelakai kita selain menjerumuskan. Oleh karena itu, perkuat iman kita agar terhindar dari godaan syaitan. Bisa diibaratkan diam seperti bos, bergerak langsung open BO.